Jadi kalau begitu, mindset adalah sikap mental tertentu atau watak yang menentukan respon dan pemaknaan seseorang terhadap situasi. Itulah mindset. Mindset adalah pikiran yang berkali-kali dan diyakini kebenaran. Dia yakin bahwa itu benar. Misalnya, ada orang belajar sepeda motor, terus dia jatuh. Kemudian, dia belajar motor lagi, dia jatuh. Lalu dia bangun. Berkali-kali dia jatuh. Dia yakini bahwa dia memang belum bisa naik sepeda motor. Dan kalau jatuh ini akan berbahaya. Mengapa? Karena buktinya kakinya luka. Dia yakini itu kebenarannya. Akhirnya pikirannya mengatakan, kalau begitu Anda tidak bisa naik motor juga tidak apa-apa. Yang penting kamu sehat. Pikiran yang berkali-kali diyakini itu benar, maka itu menjadi mindset. Sekarang yang tadi, apa respon Anda ketika pekerjaan Anda ditugaskan berkaitan dengan marketing, belum mencapai target, Anda ditegur atasan Anda, merasa takut salah? Wajar? Wajar. Merasa takut salah itu manusiawi, tetapi bila tidak diikuti dengan hal yang positif, yang terjadi apa? Disembunyikan. Salah itu awalnya hanya setitik debu. Lama-lama bertumpuk-tumpuk menjadi debu, dan lama-lama dia mulai terasa. Dan akibatnya ketika meledak, bagaikan bom yang kecil, tapi ledakannya begitu luas. Kalau seseorang itu tidak mampu mengendalikan dirinya, maka dia akan menghadapi masalah besar, yaitu tekanan mental, baik di pekerjaan maupun di rumah. Tapi itu bisa dilakukan untuk bisa dinetralisir kalau Anda terbuka, menyampaikan kepada atasan Anda apa yang terjadi, sehingga atasan Anda tahu apa yang Anda lakukan, sehingga atasan Anda bisa memberi solusi karena Anda belum menemukan solusi. Atau bisa jadi nanti di dalam rapat atau dalam meeting akan menemukan solusi. Berikut, teguran motivasi saya untuk lebih kerja keras. Artinya apa? Mindset Anda, pola pikir Anda adalah ketika mendapat teguran, itu tidak enak ditegur itu. Tetapi Anda munculkan hal yang positif, penyemangat menjadi diri Anda untuk lebih kerja keras. Maka terlihatlah dari gestur tubuh Anda, jalan Anda, bicara Anda, sehingga atasan Anda yakin bahwa Anda belajar dari kesalahan itu. Ketiga, saya kecewa dengan atasan yang tidak mengerti keadaan. Orang ini bisa jadi pernah punya pengalaman yang sangat pahit, sering ditegur atasan. Bisa jadi atasannya yang memang pemarah, temperamen, maunya marah. Akhirnya dia kecewa. Bisa jadi dirinya yang selalu melakukan kesalahan, tidak mau memperbaiki, sehingga selalu ditegur. Jadi sebenarnya kecewa wajar, wajar. Tetapi kalau kecewa itu diubah menjadi yang negatif, yang terjadi tubuh Anda tidak semangat. Cara bicara Anda tidak nyaman, dan tanpa sadar memunculkan energi negatif disebar di lingkungan Anda. Anda tidak disukai banyak orang. Berikut, ini biasa saja
yang penting saya kerja. Orang ini sehat karena pikirannya tidak pernah dipakai, tapi hidupnya seperti itu aja. Gak tahu tujuan hidupnya mau dibawa kemana. Ya, mau ada COVID terserah, gak ada COVID terserah. Yang penting saya kerja, dapat gaji. Orang ini sehat, tetapi hidupnya tidak sehat. Seperti itu aja. Merasa keterampilan saya kurang, harus belajar. Ini tipe orang yang introspeksi diri. Mengapa? Karena di dalam mindsetnya itu ada kondisi bahwa setiap terjadi kegagalan, dia akan terus belajar dan belajar. Yang terakhir ini fatal. Merasa bodoh dan gagal. Ya. Kalau merasa bodoh dan gagal, itu bisa jadi faktor citra dirinya yang negatif sejak dia kecil. Misal, waktu kecil, dia selalu dapat nilai jelek, dibodoh-bodohi oleh orang tuanya. Dia yakini orang tuanya saja mengatakan bahwa dia bodoh. Maka ketika sekarang dia bekerja, tidak berhasil, maka dia simpulkan memang dirinya bodoh dan pantas kalau dia gagal. Orang ini kasihan sekali. Bayangkan kalau kita menemukan teman kita seperti ini, kita harus punya kepedulian, harus punya care untuk membantu dia supaya disembuhkan mindsetnya sehingga dia menemukan kepercayaan dirinya lagi. Itu perlunya orang seperti ini datang ke pelatihan-pelatihan motivasi, ya. Dan bila perlu diterapi supaya dinetralisir masa lalunya. Next. Jadi kalau begitu, inilah mindset bekerja. Bapak Ibu lihat ini. Ini adalah wajah manusia. Ini adalah otaknya manusia. Ini adalah bagian yang kalau tidak disukai, ini menutup dia. Ini adalah filter.